sekarang saya mulai dengan percepatan. Baru nanti kita ke perbedaan GLP dan GLPP. Layar saya udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Percepatan sesaat. Ya, kita bakal ngebahas percepatan atau dalam bahasa Inggrisnya acceleration. Nah, jadi percepatan ini kalau misalnya ya percepatan ini nanti adalah ya percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap waktunya. Jadi perubahan kecepatan tiap waktunya. Nah, ya, jadi perubahan kecepatan tiap waktunya disebut percepatan. Jadi seberapa cepat kecepatan itu berubah. Ya, kalau misalnya kecepatan itu seberapa cepat jarak yang ditempuh. Kalau ini seberapa cepat kecepatannya itu berubah tiap waktunya. Nah, sama kayak di kecepatan, percepatan itu nanti ada dua, yaitu percepatan sesaat, percepatan rata-rata dulu, dan yang kedua adalah percepatan sesaat. Nah, bedanya apa? Bedanya sama kayak di kecepatan. Kalau rata-rata itu apa? Ya, kalau percepatan rata-rata itu berarti perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Ya, kayak kalau kecepatan rata-rata kan kemarin V bar sama dengan perubahan posisi dibagi perubahan waktu. Jadi kalian harus tahu urutannya. Jadi urutannya yang pertama adalah posisi atau jarak. Ya, terus dari posisi ke kecepatan. Jadi posisi dibagi waktu itu sama dengan kecepatan. Nah, kecepatan dibagi waktu lagi sama dengan percepatan. Ya, acceleration. Jadi dipercepatnya berapa meter per second tiap waktunya. Nah, di sini, karena percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T, berarti delta itu kan berarti selisih kan? Selisihnya berarti apa? Yang akhir, kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Sedangkan delta T, ya persamaannya adalah waktu akhir dikurang waktu awal. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, berarti kalau misalnya nih ada persamaan. Ya, ada persamaan. Suaranya tolong mic-nya. Yang nyalain mic-nya. Yang menyalakan mic-nya dimatikan. Ya mic-nya ya tolong. Suara siapa sih? Oke, udah. Ya, berikutnya. Jadi misalnya di sini ya ada persamaan kecepatan V. Nah, persamaan kecepatannya sama dengan 2T minus 6. Nah, ini persamaan kecepatan. Ya. Beda sama persamaan posisi. Kalau persamaan posisi simbolnya apa? Kalau persamaan posisi simbolnya apa? R ya, Pak. R. Kalau posisi simbolnya R. Kalau kecepatan kan V, velocity. Kalau percepatan itu A, acceleration. Ya, jadi dari R posisi, terus V kecepatan,
A percepatan, gitu ya. Itu simbolnya. Nah, karena di sini V sama dengan 2T min 6, jadi hitunglah kecepatan rata-rata saat T sama dengan 2 sekon sampai T sama dengan 10 sekon. Nah, berarti seperti ini. Ya, kalau kayak gini, berarti kecepatan rata-ratanya gimana? Nah, percepatan rata-ratanya, sorry, ini bukan kecepatan ya, tapi percepatan, sorry. Percepatan. Nah, jadi percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Berarti V akhir dikurang V awal dibagi T akhir dikurang T awal. Nah, waktu awalnya berapa? Waktu awal. T awalnya berapa? Waktu awal berapa? Dua. 2. Nah, ini waktu awalnya. Dari 2 sekon sampai akhirnya berapa sekon? 10. Ya, 10 sekon. Nah, berarti di sini nanti kalian cari dulu V akhir sama V awal dari persamaan ini. Dimasukin T-nya. Nah, kalau V awal, ya kalau V awal, berarti T-nya berapa? 2. Iya, 2. Berarti T-nya dimasukin 2 tuh. Berarti V sama dengan 2 dikali T-nya berapa? 2. 2 minus 6. Berarti 2 kali 2, 4 dikurang 6. Berapa? Minus 2. Minus 2 meter per sekon. Nah, sekarang kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir waktunya jadi 10 detik. Ya, berarti T-nya yang di sini diganti 10. Berarti 2 dikali 10. 10 min 6. 20 min 6. 14 meter per sekon. Nah, kalau ini udah, tinggal dimasukin ke rumus yang di atas. Ya, berarti V akhir. V akhir kan yang ini kan, 14. Berarti 14 dikurang V awalnya berapa? 2. Min 2. Min 2. 2. Itu ada minusnya ya. Ini, jadi min 2. Nanti min ketemu min jadinya plus. Dibagi waktu akhir. T akhirnya berapa? 10. 10. Min waktu awalnya 2. 2. Berarti berapa? 14 minus minus 2. 14 tambah 2, 16. 16. Dibagi 10 kurang 2. 8. 16 bagi 8. 2. 2 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan rata-ratanya menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini sama persis kayak di kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan rata-rata kan dituruninnya dari posisi, ya, dari perubahan posisi. Kalau percepatan itu dari perubahan kecepatan. Jadi berurutan. Posisi, kecepatan, percepatan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan di screenshot dulu. Yang dari awal ya.
Udah? Sudah, Pak. Berikutnya percepatan sesaat. Nah, sama kayak di kecepatan saat, jadi percepatan saat itu dapatnya dari turunan. Kayak ini di screenshot dulu silakan. Oke, kita udah di screenshot. Sudah, Pak. Ya, udah di screenshot belum? Sudah, Pak. Sudah, Udah. Pak. Oke, kita sekarang ke percepatan saat. Nah, kalau percepatan saat berarti tinggal persamaannya itu diturunin kayak kemarin. Cara diturunin masih ingat nggak? Penurunan berarti apanya yang diturunin? Yang diturunin apanya? Udah pada kayaknya udah pada nggak ada yang ngerti. Oke, yang diturunin apanya kemarin? Yang kemarin diturunin apanya? Pangkatnya, Pak. Pangkatnya diturunin. Jadi kalau yang pangkatnya 2 nanti diturunin jadi pangkatnya 1. Kalau yang pangkatnya 1 berarti pangkatnya jadi habis. Yang ada pangkatnya berarti jadi 0. Nah, berarti ini sama, tapi dia diturunin dari mana? Dari kecepatan. Ya, berarti dv per dt. Seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Jadi, langsung ke contoh soal. Kayak tadi, persamaan kecepatan V sama dengan, ya, V sama dengan 4T pangkat 2 min 8. Oke, min 8T plus 2. Nah, hitunglah percepatan saat T sama dengan 3 sekon. Oke, berarti ini diapain dulu persamaannya? Ini kan masih persamaan kecepatan. Dari persamaan kecepatan, kalian turunin dulu, dicari persamaan percepatannya. Ya, jadi diturunin dulu nih ke sini. A sama dengan dv per dt. Berarti d 4t kuadrat min 8t
plus 2 per dt. Nah, ini gimana? Berarti pangkat yang 2 ini dikaliin ke depan. Jadinya berapa? 8. Ya, 2 kali 4 berarti 8. T pangkat, T-nya jadi pangkat berapa? 1. Oke. Minus, ini kan 1. Ya, kali 8 berapa? 8. 8. T-nya jadi? Habis. Ya, T-nya jadi habis. T pangkat 0 jadi habis. Kalau yang nggak ada T-nya, berarti jadi berapa? Kalau yang nggak ada T-nya jadi 0. Berarti persamaannya jadi 8T minus 8. Ini namanya persamaan percepatan. Ya, berarti ini udah persamaan percepatan. Sekarang yang dicari percepatan saat waktunya berapa detik, saat T-nya berapa? 3. Iya. Percepatan saat T sama dengan 3 detik. Berarti A sama dengan T-nya diganti 3 detik. 8 kali 3 minus 8. Berapa? 8 kali 3 berapa? 24. 24 minus 8. 16. 16. Ya, 16 meter sekon kuadrat. Seperti itu. Ya, yang nggak ngerti, yang bingung silahkan ditanyakan.
Oke, kita lanjut ya. Masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, berarti urutannya kemarin itu apa? Saya ingetin lagi, berarti urutannya adalah posisi, ya. Jadi perubahan posisi, terus kecepatan, dan yang terakhir adalah percepatan. Jadi ingat urutan ini. Jadi kalau misalnya dicari kecepatan, berarti awalnya dari posisi. Ya, berarti dari posisi diturunkan terhadap waktu. Atau kalau misal kecepatan rata-rata, berarti pakai delta selisih. Tapi kalau yang dicari percepatan, dia dapatnya dari kecepatan, bukan dari posisi. Ya, berarti dia dari kecepatan. Nah, berarti situ A sama dengan delta V per delta T. Atau kalau yang sesaatnya dV per dt. Ada pertanyaan? Nah, hari ini, sebenarnya materi hari ini yang akan saya bahas, yaitu tentang perbedaan antara GLB dan GLBB. Ya, kita ke jenis-jenis gerak lurus. Jadi yang tadi saya jelasin, ya, gerak lurus dibagi jadi berapa? Halo? 2. Ya, apa aja? Apa aja? GLB sama GLB. GLB dan GLBB. GLB itu apa? Gerak lurus berubah beraturan. GLB. Gerak lurus beraturan. Iya, gerak lurus beraturan. Terus kalau GLBB apa? Gerak lurus berubah beraturan. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Bedanya apa? Nah, sekarang ke GLB dulu. Gerak lurus beraturan. Yang beraturan apanya? Apakah geraknya? Berarti kalau misalnya geraknya gini, sama geraknya gini, gini. Mana yang GLB, mana yang GLBB? Ini misal 1, ini 2. Mana yang GLB, mana yang GLBB? GLB-nya nomor 1. GLB 1. GLBB-nya. Yang lainnya, ini Dian ya? Yang jawab Dian ya? Nah. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Yang GLB mana, yang GLBB yang mana? Ada yang punya pendapat? Nggak ada. Oke. Jadi, GLB sama GLBB tidak bisa ditentukan dari lintasannya. Ya. Jadi, jawabannya nomor 1 sama 2, saya kalau ditanya misalnya mana yang GLB, mana yang GLBB, tidak dapat ditentukan. Soalnya yang menentukan GLB dan GLBB itu bukan lintasannya, tapi adalah kecepatannya. Ya, jadi di sini yang membedakan adalah kecepatannya. Ya, jadi GLB gerak lurus beraturan. Nah, yang beraturan itu apa? Yang beraturan bukan lintasannya. Jadi kalau kalian berpikir lintasannya yang GLB itu selalu beraturan, masa lurus doang, sedangkan yang GLBB tidak beraturan, itu salah konsep. Ya, jadi kalian salah konsep, salah pemahaman, ya miskonsepsi. Nah, jadi kalau yang benar, gerak lurus beraturan itu jika kecepatannya tetap. Ya, jadi kecepatannya sama. Jadi beraturan. Jadi yang beraturan itu apa kecepatannya? Maksudnya apa? Jadi misalnya sebuah mobil
Nih, misalnya ada sebuah mobil bergerak ya dari awal sampai akhir selama 10 meter, sejauh 10 meter, ini kecepatannya sama. Ya, ini kecepatannya sama. Nah, jadi misalnya di sini V-nya sama, ya di sini juga V. Jadi kecepatan sama, misal di sini 10 meter per sekon, di sini juga 10 meter per sekon. Nah, ini tidak ada perubahan kecepatan. Jadi ini adalah contoh dari GLB. Ya, jadi kecepatannya itu sama. Ya, kecepatannya itu sama dari awal sampai akhir itu sama. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jangan cuma paham-paham doang, tapi kalian di iniin. Ya, jangan cuma ngomong paham tapi nggak dipahami. Nah, di sini kalau misalnya GLB, jadi yang sama, yang beraturan adalah kecepatan. Ya, jadi kecepatannya selalu konstan. Kecepatannya konstan. Sehingga, ya, kecepatan konstan berarti kecepatannya V awal, ya kecepatan awal bakal sama dengan kecepatan akhirnya. Kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir. Karena dia sama. Awalnya 10 meter per sekon, akhirnya juga 10 meter per sekon. Jadi tidak ada perubahan. Oke? Itu di GLB. Nah, untuk GLB, nanti persamaannya cuma ada satu. Bahwa S, jarak, sama dengan kecepatan dikali waktu. Persamaannya cuma ada satu. Ya, rumusnya cuma ada satu. S, itu jarak. Yang ini, yang 10 meter nih. Ini jarak. Ini jarak. Satuannya meter. V itu kecepatan, velocity. Satuannya meter per sekon. Sedangkan T adalah time, waktunya. Satuannya sekon. Nah, jadi di sini nanti S sama dengan V kali T. Nah, gimana kalau nyari V? Berarti nanti bikin segitiganya aja kan. Nah, berarti nanti S V kali T. Jadi kalau dicari V berarti jarak dibagi waktu S per T. Itu pun sebaliknya. Kalau cari T berarti S per V. Ada pertanyaan? Ini untuk GLB. Jadi GLB adalah kecepatannya konstan. Jadi gerak lurus saat kecepatannya konstan. Jadi dari awal sampai akhir kecepatannya sama, nggak berubah. Jadi kayak misalnya kalian naik mobil, ya dari awal sampai akhir kecepatannya 10 meter per sekon. Atau misalnya dalam kilometer per jam, misalnya jadi 36 kilometer per jam. Ya, itu dari awal sampai akhir, nggak ada perubahan. Itu adalah gerak lurus beraturan. Yang beraturan apa? Bukan lintasannya. Jadi kalau selama ini kalian berpikir kalau yang beraturan itu lintasannya, itu salah. Jadi yang beraturan adalah kecepatannya atau velocity-nya konstan sama. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Iya. Kenapa? Berarti kalau misalnya kecepatannya 10 meter per second, terus kecepatannya akhirnya 5, itu GLBB ya, Pak? Itu GLBB. Kalau awalnya 10 meter per sekon, akhirnya berubah 5 meter per sekon, nanti kita bahas di GLBB. Nanti habis ini. Ya, jadi kalau GLB tidak ada perubahan kecepatan. Jadi kecepatannya itu sama, konstan. Awalnya 10, akhirnya juga 10. Ya, jadi nanti V-nya cuma ada satu. Makanya di sini nanti rumusnya V-nya cuma satu. Nih. Kecepatannya cuma satu. Kenapa? Karena sama, awal sama akhirnya. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gue kan kemarin anggapkan udah ngajar gitu yang kelas lu. Gue isi masuk semua apa gimana nih Opa? Apa nggak ada pembelajaran? Nggak ada pembelajaran. Materinya gue bilang bagi rapor. Iya. Gitu aja. Berarti masuk semua bagi rapor.
Iya, masuk semua bagi rapot. Yang lain juga gitu. Aku yang pas kelas 10, terus kelas 11. Seperti itu, Bu. Udah? Untuk yang GLB masih ada yang bingung? Ya untuk GLB sih contohnya gampang ya. Karena di sini kecepatannya cuma ada satu. Ya, jadi nggak terlalu susah. Nanti kita yang ke GLBB. Oh ya, mungkin nanti latihan-latihan soal bakal saya lebih bahas banyak minggu depan ya. Minggu depan nanti kita lebih banyak bahas latihan-latihan soal. Oke, yang kedua adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, kan ada kata-kata berubah, beraturan. Nah, yang berubah itu apa? Yang berubah adalah kecepatannya. Ya, kecepatannya berubah. Nah, tapi ada kata beraturan. Nah, yang beraturan itu ada apanya? Percepatannya. Jadi percepatannya tetap. Nah, kecepatannya berubah, tapi percepatannya tetap. Accelerationnya sama, apa? Sama. Nah, maksudnya apa? Nah, contohnya, misalnya ada seseorang berlari, di awal dia misalnya dari keadaan kecepatannya 5 meter per sekon. Pas menempuh jarak 10 meter, nah kecepatannya jadi berubah nih. Nah, kecepatannya jadi bertambah cepat, misalnya jadi 8 meter per sekon. Nah, berarti di sini ada perubahan kecepatan. Ya, kecepatan berubah. Nah, di sini disebut kecepatan awal, V0. Di sini disebut kecepatan akhir, Vt. Ya, jadi di sini kecepatan awal, V0. Di sini kecepatan akhir, Vt. Ya, seperti itu. Ada kecepatan awal dan ada kecepatan akhir. Ya. Bagaimana persamaannya? Nah, persamaannya rumusnya di sini agak banyak ya, karena nanti di sini ada yang variabel lain yang disebut percepatan ya, karena ada percepatannya. Nah, rumus yang pertama, jadi saya biasanya untuk GLBB ada megang 3 persamaan, 3 rumus. Yang pertama adalah VT itu kecepatan apa? VT itu apa? Akhir. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T. Ya, jadi nanti V0 itu kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. Vt kecepatan akhir. Satuannya meter per sekon juga. A itu percepatan, acceleration. Kecepatan meter per sekon kuadrat. Sama T itu time, waktunya. Satuannya second. Nah, ya di situ Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke, nah di sini nanti ada lambang sebenarnya plus minus. Kapan ketika plus? Plus itu ketika dipercepat. Sedangkan minus itu ketika diperlambat. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini. Kalau di GLBB nanti ada 2 jenis GLBB itu. Ya, GLBB dipercepat
dan GLBB diperlambat. Nah, kalau dipercepat berarti semakin cepat. Kayak gini contohnya. Awalnya 5 meter per sekon. Pas udah lari 10 meter jadi 8 meter per sekon. Makin cepat apa makin lambat? Cepat. Makin cepat. Nah, beda kasusnya sama kamu awalnya cepet nih. Nah, awalnya kamu cepet. Ya, awalnya 10 meter per sekon. Terus lama-lama kamu kecapean, jadi makin lambat. Ya, makin di sini jadi 2 meter per sekon. Ya, berarti ini diperlambat, semakin lambat, kamu pelanin. Paham? Paham. Nah, kalau diperlambat nanti rumusnya jadi tanda minus. Ya. Sedangkan kalau dipercepat tandanya positif karena makin cepat, nambah. Sedangkan kalau diperlambat kan berkurang. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini yang rumus pertamanya. Ada pertanyaan? Oke. Sekarang yang rumus keduanya. Ya, rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua adalah rumus S. S sama dengan V0 dikali T plus minus juga. Sama ya, ini kasusnya plus minus itu. Plus itu ketika dipercepat, minus itu ketika diperlambat. V0 kali T plus minus setengah A T kuadrat. Ya, S itu apa? S itu jarak, space. Ya, jaraknya berarti yang ditempuh nih, yang 10 meter ini. Ini jaraknya. 10 meter, ini S. Nah, sampai sini ada pertanyaan. S sama dengan V0 dikali T plus minus. Sama ya kasusnya ya. Plus itu ketika dipercepat. Minus itu ketika Perlambat. ya, minus itu saat diperlambat. Nah, itu untuk yang S. Dan yang ketiga, jadi ada 3 persamaan, 3 rumus untuk GLB, B. Nah, yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, jadi VT kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2AS. Nanti saya bakal jelasin kapan ketiga persamaan ini kalau dipakai. Ya, VT berarti kan VT kecepatan akhir dikuadratin sama dengan V0. V0 berarti kecepatan awal dikuadratin plus itu sama kalau dipercepat, minus itu kalau diperlambat, 2 kali A kali S. A itu percepatan, S-nya jarak. Acceleration kali space-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Mohon lebih ke aktifannya ya, jadi jangan diem-diem aja. Oke. Nah, di sini kapan kalau misalnya digunakan, jadi kalian harus tahu apa yang diketahui ya, dan apa yang ditanyakan. Kalau misalnya yang diketahui waktu ada fungsi T-nya, biasanya kalau nggak yang pertama sama yang kedua. Ya, kalau ada T-nya, pasti kalau nggak pakai rumus yang pertama, ini rumus pertama, ini rumus kedua, ini rumus ketiga. Kalau diketahui T, kalau nggak rumus pertama ya rumus kedua. Ya, bener ya, karena ada T-nya. Nah, kalau yang pertama tuh yang dicari kecepatan akhir, kalau yang kedua tuh ya yang dicari jarak, S, space. Sedangkan kalau ketiga, ini kalau nggak ada waktunya. Kalau nggak ada waktu, itu pasti pakai rumus yang ketiga. Kalau waktu yang tidak diketahui, kayak misalnya ini, contoh kasus yang ini, yang saya gambar. Halo, yang saya gambar nih. Di sini ada variabel waktu nggak? Ada waktunya diketahui nggak? Enggak. Enggak. Adanya V0, kecepatan awal. Ada VT, kecepatan akhir. Ada jaraknya, S. Ada percepatannya. Jadi di sini tidak dipengaruhi oleh waktu. Bukan tidak dipengaruhi, tidak ada keterangan waktunya. Itu rumus yang ketiga.
Jadi saat kapan menggunakan rumus yang ketiga? Ketika tidak diketahui waktunya. Sampai sini ada pertanyaan? Materi kita sampai hari ini sampai di sini. Nanti kita tinggal ke contoh soal. Percepatannya yang mana, Pak? Percepatan itu A, acceleration. Acceleration berarti kan perubahan kecepatan dibagi waktu. Yaitu acceleration. Ya, silakan di screenshot. Coba. Oke, kita ke contoh soal. Oke. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Ya. Kemudian selama 10 detik. Kemudian ya, dipercepat selama 10 detik. Nah, selama 10 detik sehingga kecepatannya sorry. Ini jangan 5 meter per sekon deh. Saya ganti biar kalian ini. Pertama saya bakal bikin 32 km per jam biar kalian tahu. Nah, sehingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Hitunglah. Yang pertama adalah percepatannya. Yang kedua adalah jarak yang ditempuh. Oke. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal. Berarti itu apanya? Berapa? V0 apa V1? Apa VT? V0. V0. 36 km per jam. Nah, ini kita harus ubah dulu ke meter per sekon. Caranya gimana? Dari kilometer ke meter. Ya. Turunnya udah apa? 3, berarti dikali 1000. Dibagi dari jam ke detik. 1 jam berapa detik? 3.600. 60 itu 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti 60 kali 60 berapa? 3.600. 3.600. Ya, kan dari jam ke detik, bukan ke menit.
Ya kan 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit ya sama dengan 60 detik. Berarti kan nanti 1 jam sama dengan 60 kali 60. Jadi 3.600 detik. Ya, berarti di sini saya bisa coret nolnya 2, 36-nya bisa saya coret. Berarti tinggal berapa? 10. 10 meter per second. Nah, terus kecepatan akhirnya. Kecepatan akhirnya jadi berapa? 72. 72. Yang sama, kita jadiin meter per second juga. Ya, berarti di sini 72 kali 1000. Ya, kebanyakan nolnya. Per 3.600. Berapa? 72 bagi 36. 2. 2. Nah, berarti kan tinggal 2 kali 10. 20 meter. 20 meter per second. Nah, itu kecepatan akhirnya. Nah, selama waktunya berapa detik? Selama berapa detik? 10. 10 detik. T-nya 10 detik. Ya, saat T sama dengan 10 detik. Berarti percepatannya pakai rumus, kan dicari A, acceleration. Berarti yang pertama pakai rumus GLB B yang pertama. VT sama dengan V0. Nah, kira-kira dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Dipercepat, karena makin besar ya, makin cepat. Berarti ditambah ya A dikali T. Nah, VT-nya berapa? Tadi kecepatan akhirnya 20. 20. 20. Ini 10 ditambah A-nya nggak tahu, T-nya berapa? 10. 10. Nah, 10 di sini pindahin ke kiri. Berarti 20 dikurang 10. Berapa? 10. 10. Sama dengan 10 kali A. Nah, berarti kan 10A sama dengan 20 kurang 10 berapa tadi? 10. Berarti A-nya berapa? 1. 10 bagi 10, 1. Iya, 10 bagi 10. 1 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya. Nah, kalau percepatan udah dapat, yang kedua yang dicari apa? Jarak. Jarak. Jarak yang ditempuh. Ya, di sini diketahui waktu nggak? Iya. Iya, kalau diketahui waktu, boleh pakai rumus yang kedua. Ya, pakai rumus yang kedua. Berarti S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? 10. 10. T-nya 10. 10 plus setengah. Percepatannya A-nya tadi berapa? 1. 1. T-nya berapa? 10. 10 dikuadratin. Berarti 100 ditambah setengah. 10 dikuadratin? 100. 100 ditambah 100 bagi 2? 50. Iya, 50. Berarti jaraknya berapa? 150. Iya, 150 meter. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Oke, silakan ditulis dulu. Soalnya udah ditulis belum? Belum ya? Belum, Pak. Ya, silakan tulis soalnya dulu. Baru nanti ke jawabannya. Oke. Nah, materi kita hari ini sampai di sini ya.
Udah? Sudah, Pak. Oke, ini yang bawahnya ya. Oke, udah? Sudah, Pak. Oke, saya akhiri ya presentasinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, ya. Jadi nanti untuk minggu depan kita latihan soal untuk contoh-contoh pada GLB, GLBB. Nanti kita banyak latihan soal. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui personal chat. Kalau misalnya nanti ada yang menanyakan misalnya mengenai perbaikan UTS atau penilaian harian, nanti saya kirimkan tugasnya. Karena belum sempat, nanti kalau sudah sempat saya kirimkan tugasnya. Tapi insya Allah deadline-nya nggak seperti tahu bulat yang dadakan ya. Jadi insya Allah deadline-nya pasti paling minimal tuh seminggu. Kalau saya ngasih tugas deadline itu minimal seminggu. Oke? Nah, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan, oh ya, minta tolong sekretaris seperti biasanya nanti ya. Oleh sekretaris Ristiani ya, kalau nggak salah ya. Halo sekretaris. Iya, Pak. Oke, ya sekretarisnya jangan lupa. Iya, nanti remedial masalah perbaikan nilai-nilainya nanti saya kirimkan di Google Classroom. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Sekretaris sudah ngerekap ya? Siapa aja yang Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga yang saya berikan bisa bermanfaat. Bila fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bentar dulu ah. Udah Mbak.
Maaf ya Bu ya. Isi ya Bu ya.
Pinjam dari mana? Lu harus dicengin ya? Enggak. Lebih dia yang ngecengin kita doang. Iya mah. Kalau mah teman macam apa? Justru itu namanya teman ya, beda apa ngingetin. Apa nggak sih, nggak ada teman kayak Udah gitu. makan belum? Udah makan belum? Oh, Itu. oke. Pakai apa? Pakai apa mulut gitu. Iya nih. Wajar lagi ya. Bodoh matinya orang. Tell me why. Mami mami just go handle it nih. Then you get Tapi jelek banget. Hey, what's up YouTube? Welcome back to my channel, Zen's Rider TV. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Julian dari channel Julian SGG. Saya mau membahas desain atau yang keempat adalah Memang Buster, yang kelima adalah Bocah Tengil atau si Kenza, dan keenam yaitu di bapaknya Kento atau Kamen Rider Kalibur, dan yang ketujuh adalah Kamen Rider Slash. Oke. Nah, Agan Reza ya. Ini. Kenapa dari aspeknya Agan Reza? Nah, ini dia. Dari Kamen Rider Slash itu Kamen Rider beberapa ya, kalau dihitung ketujuh dari series Kamen Rider Saber. Yang pertama itu adalah Kamen Rider Saber, yang kedua adalah Kamen Rider Blade, yang ketiga adalah Espada, yang keempat adalah Memang Buster, yang kelima adalah Bocah Tengil atau si Kenza, dan keenam yaitu si bapaknya Kento atau Kamen Rider Kalibur, dan yang ketujuh adalah Kamen Rider Slash. Di sini yang leak itu baru sedikit cuplikan dari ridernya dan DX dari atau alat transform dari Kamen Rider Slash ini. Jadi di sini Kamen Rider Slash ini adalah seorang kesatria pengendali elemen suara. Jadi di sini Kamen Rider Slash ini menggunakan One Ray Booknya ini apa ya? Hansel and Gretel One Ray Book. No. Dan